Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menurut saya cukup menarik perhatian, dan beritanya itu keluar kemarin. Apa itu beritanya? Beritanya adalah Bursa Efek Indonesia akan izinkan robot trading. Wih, kan sekarang lagi gencar gitu ya robot-robot trading. Banyak sekali. Robot trading kripto lah, robot trading forex lah gitu ya. Ada yang menjanjikan keuntungan luar biasa besar, lebih dari 100% dalam 1 tahun gitu ya. Bisa menang terus, kalaupun dia kalah sebentar nanti menang gitu ya. Bahkan ada yang berani menawarkan minimum 1%, bisa sampai 5% begitu ceritanya. Dan ada juga robot-robot kripto dari juga luar negeri gitu ya, yang menjanjikan keuntungan besar. Sebenarnya secara teori tidak ada yang salah mengenai robot. Oke, catat, tidak ada yang salah mengenai robot trading selama robot trading itu dilakukan di broker-broker Indonesia yang berlisensikan dari Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Indonesia. Bursa berjangka, lupa saya tepatnya. Singkatnya, robot itu betul bisa membantu manusia dalam hal tertentu ya. Tetapi robot itu tidak bisa, yang benar ya, selalu menjamin kemenangan Anda. Catat, robot itu bisa membantu Anda dalam mengambil keputusan atau mengendalikan emosi Anda gitu ya. Tapi tidak ada robot yang bisa terus-menerus menjamin keuntungan Anda. Jadi saya ambil contoh begini deh. Di trading forex misalnya, rata-rata yang diklaim oleh pemilik robot itu dia bisa membuat Anda stop trading ketika Anda mencapai kemenangan tertentu. Begitu juga dia akan stop trading begitu Anda mengalami kerugian tertentu. Contoh, kalau Anda misalnya ke kasino, misalnya Anda sudah menang sekian banyak gitu ya, Anda berpikir ya, wah hari ini adalah hari keberuntungan saya. Anda main terus, Anda tingkatkan taruhan Anda. Akhirnya Anda ludes semuanya. Diawali dengan kemenangan yang Anda anggap sebagai pertanda hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Kebalikannya, Anda kalah pada titik tertentu. Anda panas gitu ya. Kok saya kalah? Wah udah saya tingkatkan lagi gini gitu ya. Makin kalah, habis juga. Nah, robot trading forex yang kebanyakan ditawarkan bisa mengatur itu. Sehingga dia bisa akan stop trading, otomatis dia stop trading ketika Anda sudah mencapai kemenangan tertentu. Udah jangan serakah, jangan banyak-banyak gitu ceritanya. Udah stop, cukup. Begitu juga dia bisa men-stop trading kalau Anda sudah kalah pada level tertentu, dia akan otomatis stop tradingnya. Kira-kira udah stop. Nanti kalau Anda teruskan bisa kalah lagi. Kira-kira begitu aja ya biar gampangnya. Nah itu salah satu kelebihan dari robot trading yang bisa membantu mengendalikan emosi Anda. Ya ada juga sih katanya, tapi ya pada prakteknya itu terus dipertanyakan dan tidak tepat. Dia bisa menganalisa forex ya, tren pasar, padahal yang namanya forex itu tren pasarnya bisa sih dibilang saya analisa, tetapi tidak ada satupun rumus yang bisa menjelaskan pergerakan mata uang asing. Oke? Nah, apalagi kalau robot trading itu dilakukan secara misalnya berjenjang gitu ya, seperti tren multi level marketing gitu ya, yang bisa juga melanggar
peraturan Kementerian Perdagangan, karena bonus itu tidak boleh diberikan berdasarkan rekrutmen, harus ada penjualan barang dan penjualan lagi. Masih banyak lagi lah. Apalagi kalau trading itu dilakukan bekerja sama dengan broker-broker luar negeri yang pastinya tidak berlisensi Bapepti. Ya, Anda juga akan repot kalau kenapa-napa brokernya di luar negeri itu, meskipun berkilas spreadnya atau biaya administrasinya dan lain-lain rendah katanya. Oke? Maka dari itu, Bapepti misalnya sudah pernah kan menyemprit ratusan situs robot trading forex yang dianggap ilegal karena tidak berizin Bapepti. Oke? Nah, sekarang kenapa BEI Bursa Efek Indonesia akan izinkan robot trading? Nah, nanti dulu. Kita lihat dulu ya satu persatu ya, berita satu. Beritanya kemarin, ya, Senin 11 Oktober, ya, jam 6 sore ini beritanya. Ya, oke, dikatakan BEI akan izinkan robot trading untuk perdagangan saham. Oke, BEI akan izinkan robot trading untuk perdagangan saham. Oke, kemudian kita lihat lagi nih, beritanya banyak sih, saya ambil 3 aja ya. Kompas mengatakan BEI sempurnakan aturan tentang penggunaan robot trading. Oke, kita lihat lagi satu lagi. Ini satu lagi dari Oke Finance. Akhirnya BEI izinkan fitur robot trading di saham. Seperti apa ya? Gitu ya. Kalau kita lihat berita yang Oke Zone ini dengan berita yang pertama tadi saya tayangkan, yaitu berita dari berita 1, jelas dikatakan BEI akan izinkan robot trading untuk perdagangan saham. Di sini tidak disebutkan robot trading untuk perdagangan kripto atau robot trading untuk forex. Jadi yang akan diizinkan adalah robot trading untuk perdagangan saham. Tapi di sini kalau saya baca beritanya, Anda bisa bacalah beritanya kan, Anda cek di berita 1, Anda bisa cek di Kompas, Anda bisa cek tadi di Okezo, dan di berita-berita lainnya. Beritanya seperti apa? Menurut saya sih ini wajar-wajar saja. 1, karena yang diberikan izin trading adalah perdagangan saham. Ya, kalaupun diizinkan robot trading untuk perdagangan kripto, saya juga tidak kaget. Kalaupun diizinkan robot trading untuk perdagangan forex, saya juga tidak kaget. Pastinya regulasi itu mengatur menggunakan robot trading perdagangan saham dengan broker yang sudah mendapatkan lisensi di Indonesia. Pasti boleh dong. Oke? Dan mengikuti aturan-aturan lainnya, misalnya tidak dibuat berjenjang dan segala macam. Ya kan? Karena bisa saja ketika dia buat berjenjang akan bersinggungan dengan peraturan Kementerian Perdagangan nomor 70 misalnya. Oke, nah kita lihat dulu ya berita dari berita 1 ini. Dikatakan di sini PT Bursa Efek Indonesia, nah ini menarik nih, PT Bursa Efek Indonesia tengah menggodok, hampir jatuh ini, diam. Tengah menggodok cukup banyak peraturan sebagai langkah akomodasi tren terbaru terkait investasi saham di Indonesia. Mulai maraknya penggunaan robot trading, edukasi seiring dengan apa ini dia bilang, pesatnya pertumbuhan investor retail, dalam hal ini investor retail milenial, anak-anak muda gitu ya. Bahkan hingga soal perubahan pengaturan pengalihan saham bursa. Nah, di sini dikatakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Laksono Widodo, mengatakan, saat ini bursa telah memperbolehkan perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa AB gitu singkatannya untuk menggunakan fitur automated order, pesanan otomatis. Fitur otomatisasi tersebut termasuk Direct Market Access atau DMA dan atau algoritma trading yang lebih dikenal sebagai robot trading. Namun hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana pola
penyampaian order secara elektronik yang akan digunakan kepada bursa dan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan bursa. Ya, atau dengan kata lain, belum detik ini juga gitu ya. Pengaturan pada panduan tersebut mencakup ketentuan order tersebut tidak boleh memanipulasi pasar atau membohongi lah, pastilah. Kata Laksono di Jakarta Senin kemarin 11 Oktober. Oke. Selain itu, Laksono memaparkan pengaturan dalam panduan tersebut juga mencakup mekanisme penyampaian order, pelaksanaan manajemen risiko dari anggota bursa, termasuk tanggung jawab dan kewajiban bagi broker untuk melakukan monitoring terhadap order yang bersifat otomatis, serta kewajiban anggota bursa memiliki penanggung jawab yang melakukan monitoring tersebut. Kemudian BEI tambahnya sedang mempersiapkan aturan terkait dengan penggunaan robot trading tersebut dalam peraturan 3 Romawi K, kalau saya lihat di sini, tentang fasilitas pesanan langsung dan atau penerapan automated ordering oleh AB, anggota bursa. Selain itu, dalam rancangan peraturan nomor 3 Romawi A tentang keanggotaan bursa, BEI mewajibkan AB atau anggota bursa harus menyediakan layanan edukasi atas setiap produk bursa yang diberikan atau ditawarkan kepada nasabah dan atau calon nasabah. Padahal poin terkait edukasi tidak disebutkan sama sekali dalam aturan yang sebelumnya. Dalam aturan yang sekarang ini dijelaskan harus diberikan atau disediakan layanan edukasi. Nah, edukasi kepada investor oleh anggota bursa ditujukan sebagai tanggung jawab anggota bursa untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal. Kewajiban itu tak terlepas dari jumlah investor saham yang telah mencapai 2,67 juta single investor identification. Ya, di mana sepanjang 2021 BEI sudah mencatat 1 juta investor saham yang mendaftar. Hal itu merupakan rekor tertinggi selama 44 tahun pasar modal di Indonesia. Dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa baca di situ. Saya tidak melihat lagi sebenarnya gitu ya, sesuatu yang aneh dari berita ini. Tetapi yang pasti akan membuat para, sekarang kan banyak ya ditawarkan robot-robot trading, terutama robot trading forex dan kripto yang dilakukan secara berjenjang. BEI sudah mengizinkan, tapi baca dulu coy. Mengizinkannya apa? Yang saya baca sekarang baru robot trading saham. Belum diatur robot trading kripto atau robot trading forex. Saya yakin kalaupun nanti sewaktu-waktu diatur penggunaan robot trading kripto atau robot trading forex, tentunya harus menggunakan broker dalam negeri. Pasti. Nggak mungkin lah Bapepti mengizinkan penggunaan robot trading kripto atau forex yang mana brokernya ada di luar negeri. Pasti tidak mungkin. Jadi peraturan baru ini dari Bursa Efek Indonesia tidak ada yang aneh. Karena diizinkannya penggunaan robot trading di pasar saham dengan menggunakan broker lokal yang berlisensi, terregulasi. Nah, kira-kira ya, saya belum melihat robot trading saham gitu ya, karena kan baru mulai diizinkan. Perkiraan saya, apa sih pekerjaan robot trading saham ini? Ini perkiraan saya ya. Selama ini orang kalau main saham, kalau dia menabung saham, kan saya sudah pernah mengulas mengenai cara menabung saham ya. Anda bisa lihat di sini video saya. Kalau Anda menabung saham, Anda nggak usah pakai robot. Saya sudah ajarkan di video saya itu. Setiap bulan sisihkan misalkan 10% atau 15% tergantung kemampuan Anda dari penghasilan Anda. Anda tabung aja, beli aja itu namanya saham yang sudah Anda periksa dulu ya, Anda melakukan due diligence lah istilahnya ya. Yang bagus. Nggak peduli sahamnya lagi naik atau lagi turun, beli aja terus. Nah, kalau Anda tabung-tabung terus, biasanya kalau saham yang bagus, meskipun dia naik turun, pada suatu saat dia pasti akan trennya naik. Kalau Anda lakukan tabungan saham ini konsisten selama 5-10 tahun, pastinya untung. Beda dengan trading saham yang pagi jam 9 beli, kemudian jam 10 dia naik sedikit, dia jual, itu namanya trading. Atau, waduh ini turunnya cepat nih, dia cut loss, istilahnya
udahlah rugi lah nggak apa-apa daripada turun menungkik begitu namanya. Nah, biasanya orang melakukan trading saham itu tidak bisa secara part-time. Maksudnya tidak bisa, udahlah aku mau trading nih. Dia beli pagi-pagi, kemudian dia kerja di kantor, pas makan siang, keburu turun nih, nggak sempat aku jual. Wah, rugi nih gitu. Wah, ternyata pas tadi aku lagi telepon sempat naik. Begitu aku tutup telepon, aku lihat, turun lagi. Ketinggalan dah, aturan momen naik itu harus aku jual. Nah, biasanya orang yang trading saham, dia kasarnya dia plototin itu layar monitornya, grafiknya. Sehingga dia ambil keputusan kapan jual, kapan beli, kira-kira begitu. Atau dia pakai software ya yang mengingatkan dia. Misalkan dia kasih parameter gitu ya. Kalau sahamnya naik pada sekian gitu ya. Misalnya kasih dia sinyal. Kasih dia sinyal, kemudian dia putuskan mau jual apa mau tetap ditahan atau tetap tunggu sampai dia naik lagi. Nanti dia baru ambil keputusan. Oke, atau dia serahkan ke brokernya. Udahlah, kamu yang tentukan lah. Begitu naik, kamu jual ya. Kalau naik segini, jual ya. Broker yang dikasih perintah begitu naik itu kelupaan. Nggak sempat dijual, ribut dah nanti. Kira-kira begitulah untuk gampangnya bagi Anda yang belum pernah main trading saham. Nah, dengan robot trading saham ini, perkiraan saya ya, itu bisa di-set. Saya misalnya membeli saham ABC, gitu ya. Saya set. Tadi saya beli harga sekian. Kalau pada hari ini juga tercapai nilai sekian, segera jual. Jadi ketika saya kerja di kantor, ketika saya terima telepon, saya kerja atas proyek saya, terjadi titik itu. Robot itu otomatis menjual, sehingga saya dapat keuntungan yang saya mau. Meskipun kemudian harganya naik terus, nggak masalah, karena saya mau di titik situ saya jual, saya untung. Atau saya set juga robot saya, kalau sampai dia turun, kalau masih sedikit turunnya tetap ditahan, tapi kalau turunnya dalam waktu sekian jam merosot cepat, langsung jual di titik sini misalnya. Sehingga ketika Anda lagi kerja juga, turun meluncur dengan cepat, nah sebelum meluncur lagi, robot Anda sudah jual, sehingga Anda kerugiannya tidak besar. Menurut saya itu wajar. Jadi inilah juga mungkin kenapa regulasi robot trading saham lebih cepat dikeluarkan. Oke, jadi sementara saya tidak melihat satu hal yang aneh dengan diizinkannya robot trading saham selama itu dilakukan di broker lokal yang berlisensi. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai berita kemarin tentang diizinkannya robot trading, tetapi di pasar saham. Saya belum mendengar berita di pasar kripto dan di pasar forex. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.